Saat itulah tanpa sepengetahuan Joko Siswoyo, Agung Nugroho menghubungi temannya yaitu Gilang Adi Permana. Ia menugaskan Gilang Adi Permana untuk menyiapkan balok kayu dan karung. Gilang Adi Permana juga mengajak adiknya sendiri untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengeksekusi Joko Siswoyo. Dan disetujuilah bahwa tempat eksekusi adalah area persawahan Suruh Kalan. Adik dari Gilang ini pun telah bersiap menunggu di persawahan itu. Halo Sobat Banyak Tahu, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kasus-kasus kriminal yang terjadi di sekitar kita. Cerita kali ini datang dari Jawa Tengah. Cerita yang menggambarkan kejadian yang sangat tragis dan mengerikan serta sangat mengejutkan warga desa, di mana ada seorang pemuda bernama Joko Siswoyo, seorang guru madrasah yang dengan baik hati ingin membantu temannya yang bernama Agung Nugroho yang tengah mengalami kesulitan keuangan. Namun malah dihabisi nyawanya oleh Agung Nugroho yang telah ditolongnya dan membuang jasad Joko Siswoyo ke Sungai Bengawan Solo. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetaplah bersama kami di Banyak Tahu. Temuan jasad berjenis kelamin laki-laki di Sungai Bengawan Solo mengalami titik terang. Korban diketahui bernama Joko Siswoyo, warga Boyolali. Sebelum kita mulai ke kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal, agar tetap waspada dan menjadi sebuah pelajaran. Hari itu Kamis 4 Mei 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, warga Karanganyar Boyolali, Jawa Tengah digegerkan oleh penemuan sesosok mayat mengapung di Sungai Bengawan Solo. Kondisi mayat pada saat itu sudah membengkak dan mulai membusuk. Melihat kejadian ini, warga dengan sigap menghubungi pihak kepolisian. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang dan melakukan olah TKP. Tak jauh di tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebuah sandal yang diduga adalah sandal milik korban. Dari sandal inilah identitas korban dapat diketahui. Dan berdasarkan hasil visum, korban dipastikan kehilangan nyawa akibat tenggelam. Diduga korban dianiaya terlebih dahulu sebelum ditenggelamkan. Saat ditenggelamkan, kondisi korban masih dalam keadaan bernafas. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui korban bernama Joko Siswoyo. Petugas juga memasang garis polisi di sebuah lahan kosong di daerah Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di tempat ini merupakan lokasi. Namanya Joko Siswoyo. Ia baru lulus dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Tunas Pembangunan UTP Solo pada tahun 2022 lalu. Setelah lulus, Joko Siswoyo menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam 3 Ngeresep Ngemplak Boyolali. Ia merupakan anak laki-laki satu-satunya di keluarganya dan menjadi tumpuan keluarganya. Sebenarnya selain aktif sebagai guru, Joko Siswoyo juga dikenal jago bela diri. Bahkan dia juga mengajar pencaksilat. Ia pernah meraih medali perak dalam ajang kejuaraan pencaksilat Paku Bumi Open 9 2022 internasional. Namun nasib berkata lain. Ia harus berakhir di tangan Agung Nugroho yang tak lain adalah temannya sendiri. Suatu hari, Agung Nugroho sedang dirundung masalah keuangan. Ia sudah beberapa kali mencoba mencari pinjaman uang namun tidak mendapatkannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam uang secara online. Namun kartu identitasnya tidak bisa digunakan untuk meminjam uang secara online. Ia mulai putus asa hingga terbetiklah sebuah ide untuk menggunakan kartu identitas temannya yaitu Joko Siswoyo. Hari itu juga ia pergi menemui Joko Siswoyo. Padanya ia menceritakan masalah keuangannya dan meminta tolong kepada Joko Siswoyo untuk meminjamkan uang secara online dengan menggunakan identitasnya sebanyak 6 juta rupiah yang akan digunakannya sebagai modal usaha. Karena merasa iba, Joko Siswoyo pun akhirnya menyetujui permohonan Agung Nugroho dengan syarat ia harus rutin menyetor angsurannya setiap bulan. Singkat cerita, uang itu pun akhirnya didapatkan dan di bulan pertama memang Agung Nugroho mencicil hutangnya sebesar 500.000.
Namun di bulan berikutnya, pembayaran angsuran itu mulai tersendat-sendat, bahkan menunggak. Karena berbulan-bulan Agung Nugroho tidak pernah mengangsur pinjamannya, lama-kelamaan hutang itu pun menjadi semakin banyak. Tercatat hutang pinjamannya dari 6 juta rupiah menjadi 13 juta rupiah. Joko Siswoyo merasa pusing karena pihak pemberi pinjaman terus menagih kepada dirinya, sebab data diri yang digunakan adalah data diri Joko Siswoyo. Ia pun mulai merasa kesal kepada Agung Nugroho karena menurutnya temannya itu tidak bertanggung jawab. Karena kekesalannya itulah Joko Siswoyo meluapkan kekesalannya dengan membuat status WA yang berbunyi, "Info Agung cah jebres, wong ruwet iki." Agung Nugroho yang melihat status WA tersebut merasa sakit hati. Ia begitu marah dan kesal kepada Joko Siswoyo. Dan entah setan apa yang merasukinya, hingga ia mulai berpikir melenyapkan Joko Siswoyo adalah hal terbaik yang perlu ia lakukan. Dan kebetulan malam itu di tanggal 2 Mei 2023, Joko Siswoyo yang sudah tidak sabar lagi terhadap kelakuan temannya itu, ia memutuskan untuk mendatangi Agung Nugroho di kediamannya dan meminta Agung Nugroho untuk segera membayar tunggakan hutang online-nya. Mereka pun akhirnya bertemu. Pada saat pertemuan itu, Agung Nugroho tidak langsung melancarkan niatnya untuk menghabisi Joko Siswoyo. Agung Nugroho memiliki cara lain untuk melancarkan rencananya. Agung pun mengatakan pada Joko Siswoyo bahwa ia akan membayarnya malam ini juga dan ia menyuruh Joko Siswoyo untuk datang kembali pada pukul 11 malam. Dan ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya. Tanpa rasa curiga, Joko Siswoyo meninggalkan Agung Nugroho pulang ke kosnya dan akan kembali lagi pada pukul 11 malam nanti. Saat itulah tanpa sepengetahuan Joko Siswoyo, Agung Nugroho menghubungi temannya yaitu Gilang Adi Permana. Ia menugaskan Gilang Adi Permana untuk menyiapkan balok kayu dan karung. Gilang Adi Permana juga mengajak adiknya sendiri untuk mencari lokasi yang tepat untuk mengeksekusi Joko Siswoyo. Dan disetujuilah bahwa tempat eksekusi adalah area persawahan Suruh Kalan. Adik dari Gilang ini pun telah bersiap menunggu di persawahan itu. Sambil menunggu jam 11 malam ditemani kawan kosnya, Joko Siswoyo habiskan untuk ngobrol. Singkat cerita, saat jam telah menunjukkan jam 11 malam, ia berpamitan kepada teman kosnya. "Aku mau pergi dulu menemui orang, ada urusan uang." Begitulah Joko Siswoyo berkata kepada teman kosnya. Lalu tanpa rasa curiga, Joko Siswoyo dengan mengendarai sepeda motornya kembali mendatangi rumah Agung Nugroho. Sesampainya di sana, rupanya Agung Nugroho tidak langsung memberikan uangnya pada Joko Siswoyo. Ia malah mengajak Joko Siswoyo untuk menemui temannya yang bernama Gilang Adi Permana di tempat kerjanya di salah satu pabrik di kota Solo. Mereka berdua akhirnya pergi menemui Gilang. Tanpa sepengetahuan Joko Siswoyo, Agung Nugroho telah berbisik kepada Gilang, "Ayo tak ajak nganu Joko wet." Nganu maksudnya adalah memukuli orang, dan Gilang pun menyetujuinya. Rupanya, uang yang dijanjikan Agung Nugroho belum juga ada pada saat itu. Kemudian, Agung mengajak Joko untuk menjemput uangnya, karena Joko Siswoyo sudah bertekad bahwa malam itu juga ia harus mendapatkan uangnya. Maka ia mengikuti ajakan Agung Nugroho dan Gilang. Mereka pun akhirnya pergi mengendarai motornya, dan sampailah mereka di area persawahan yang gelap dan sepi. Di sanalah Joko Siswoyo mulai merasa curiga bahwa temannya ini sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk dirinya. Di saat itulah Joko Siswoyo masih sempat mengirimkan Sherlock lokasi di mana ia berada kepada teman kosnya. Namun pada saat itu teman kosnya tidak tahu maksud dari Joko Siswoyo. Di area persawahan itulah mereka terlibat cekcok. Dengan cepat, Agung Nugroho mencekik Joko Siswoyo dari arah samping menggunakan lengan kanan dan menjegal kaki korban hingga terjatuh. Sempat terjadi pergumulan beberapa saat. Kemudian Agung Nugroho menyuruh Gilang untuk mengambil tongkat dan memukul kepala Joko Siswoyo. Gilang melayangkan pukulan itu dengan kuat dan berkali-kali ke arah kepala Joko Siswoyo yang mengakibatkan Joko Siswoyo ambruk dan tak sadarkan diri. Melihat Joko Siswoyo yang sudah tak berdaya, mereka lalu memasukkan tubuh Joko Siswoyo ke dalam karung dan mengisi karung itu dengan 3 buah paving. Dalam gelapnya malam yang sepi, mereka membawa tubuh tak berdaya Joko Siswoyo di dalam karung menuju Sungai Bengawan Solo. Di sungai inilah tanpa rasa kasihan mereka membuang tubuh Joko Siswoyo, temannya sendiri yang telah berbaik hati menolongnya. Malam itu, Sungai Bengawan Solo mengalir tenang, gelap dan dingin, seperti dinginnya kematian.
Pagi hari pada tanggal 4 Mei 2023 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, warga dikagetkan oleh penemuan mayat di Kali Bengawan Solo. Berita itu pun cepat menyebar dan sampai juga ke telinga teman kos Joko Siswoyo. Temannya ini berfirasat bahwa lelaki yang ditemukan itu adalah temannya yang sudah beberapa hari tidak kembali. Maka ia berinisiatif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kepada pihak yang berwajib, ia menunjukkan Sherlock yang dikirimkan oleh Joko Siswoyo terakhir kali. Dan dari sinilah polisi bergerak cepat dan membentuk tim untuk penyelidikan. Polisi langsung bergerak ke lokasi Sherlock yang berada di area persawahan Surukalan. Di sanalah polisi menemukan satu sandal dan teman kos Joko Siswoyo yakin bahwa sandal ini adalah sandal milik Joko Siswoyo. Dari sanalah identitas mayat bisa diketahui bahwa ia adalah Joko Siswoyo, salah satu guru madrasah ibtidaiyah, dan dari sinilah polisi akhirnya dapat melacak pelaku. Dan tanpa menunggu waktu lama, polisi langsung meringkus para pelaku. Agung Nugroho berhasil ditangkap di daerah Ponorogo setelah berusaha kabur dan tersangka Gilang Aji Permana ditangkap di Solo. Namun satu tersangka berhasil kabur yaitu adik dari Gilang Aji Permana yang sampai saat ini masih dinyatakan sebagai DPO. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Begitulah kisah Joko Siswoyo, seorang guru madrasah ibtidaiyah yang tewas di tangan temannya sendiri. Terkadang niat baik malah berujung masalah. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang jahat yang hendak mencelakakan kita. Tetaplah waspada dan jangan mudah percaya kepada siapapun, meskipun kepada teman dekat kita sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.